Jika kalian berpikir menanam anggur itu mudah, hilangkan persepsi itu. Semua itu ada ilmunya. Perlu dipelajari, perlu pengamatan, perlu pengkajian, perlu bersabar, perlu melakukan semuanya. Ayo belajar bersama kami di Kudus Nganggur. Jangan ngaku nganggur bila belum tanam anggur. Dan ini adalah salah satu contoh dari kegagalan dalam merawat anggur. Dan begitu juga dengan keberhasilannya. Untuk semua itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita berikan? Dan kapan kita harus merawatnya? Untuk kali ini aku akan mengkhususkan membahas tentang siklus alam. Untuk siklus alam yang terjadi untuk saat ini adalah musim hujan yang tiada henti. Hujan itu bagus buat pertumbuhan tanaman. Kandungan air dalam hujan adalah nitrogen. Nitrogen sangatlah bagus buat pertumbuhan. Tapi, di sisi lain, ada dampak yang terjadi. Yang pertama adalah kerusakan daun, dan yang kedua adalah jamur pada belakang daun pada anggur. Seperti ini. Ini adalah jamur. Jamur karena kelembapan dari air hujan. Jika tidak dirawat, akan terjadi seperti ini. Pertanyaannya, kenapa pertumbuhannya terhambat? Di dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, ada dua yang berperan penting dalam perawatan. Yang pertama adalah perawatan daun. Daun berfungsi untuk mengubah air dan karbon dioksida dari udara menjadi oksigen. Itu yang dinamakan fotosintesis. Jadi, daun diperlukan untuk menangkap sinar matahari yang ada di sekeliling kita. Begitu dengan perawatannya. Kita bisa menggunakan Gandasil D untuk pupuk daun, Abasel untuk penanganan hama kutu trip, dan untuk Amistartop untuk penanganan pada jamur pada bawah daun. Begitu juga dengan akar. Akar berfungsi untuk mencari unsur hara yang ada di dalam tanah. Akar dikatakan sehat jika akar itu aktif dalam mencari makanan. Begitu juga dalam pot kayak gini. Bisa kita lihat, ini akar yang ada di dalam pot ini sangatlah sehat. Kenapa? Karena dia lari kesana kemari untuk mencari makan. Bisa kita lihat ini, di dalam pot aja sudah terdapat unsur hara yang cukup, tapi masih belum puas. Dia melakukan pencarian nutrisi yang lain menuju ke luar pot. Seperti ini bisa kita lihat. Itu adalah contoh dari akar yang sehat. Begitu juga kita harus memberikan pupuk. Saya anjurkan adalah NPK. N itu nitrogen. Nitrogen berfungsi untuk masa pertumbuhan. Jadi cocok buat tanaman-tanaman yang pada masa vegetatif. Fosfor atau P diperlukan untuk merangsang pertumbuhan akar, memperkuat batang,
mempercepat pematangan buah, memperbaiki kualitas tanaman. Bisa kita lihat dari tanaman yang saya pegang ini hijau tanpa penyakit. Itu dikarenakan unsur P-nya atau fosfatnya tercukupi. Sehat, batangnya sehat, daunnya sehat, akarnya sehat, itu dari unsur P. Untuk kalium atau K, itu berfungsi untuk mencegah bunga dan buah agar tidak mudah rontok. Itu adalah fungsi dari kalium. Banyak sekali yang menyebabkan kerontokan, seperti air hujan, seperti apapun lah itu. Tapi jika dibandingkan, fungsi K itu adalah berperan penting untuk mencegah kerontokan bunga maupun pada buah. Untuk semua itu perlu kita merawat, entah itu daun, batang, akar, maupun apapun lah itu. Kita harus merawatnya itu kalau bisa ya setiap hari. Namanya juga perawatan. Kenapa kok demikian? Kita mempunyai tanaman kesayangan. Begitu juga tidak etis lah jika kita tidak merawatnya. Jika dilihat dari daunnya bisa menjadi besar-besar karena unsur-unsur yang ada di dalam tanah keserap semua ke batang menuju ke daun, dan daunnya menjadi sehat, menjadi hijau seperti ini. Ini karena unsur tercukupi dari dalam tanahnya. Bisa kita lihat hijau tanpa penyakit. Itu dikarenakan perawatan yang kita lakukan itu maksimal. Seperti itu. Dan saya akhiri dulu untuk video yang saya buat hari ini. Jika ada saran, berilah komentar yang sopan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari Kudus. Salam untuk kita semua.